Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya ya selalu saja ada orang-orang tertentu yang kalau kami katakan ini orang ini unik ya di negeri ini, yang selalu saja membuat kita ini heboh ya. Belum selesai permasalahan Ustaz Nuruddin yang seolah-olah kalau kami duga itu mengatakan bahwa Syiah itu ada kebaikan di dalamnya, ya bahkan lebih baik daripada Salafi. Ya saat ini beredar sebuah video, video ini datang daripada orang-orang yang mereka menyebutnya itu sebagai guru sekumpul teman-teman. Ya, jadi sebuah disclaimer penting, ya di video ini bukan berarti kami ini ya menjelek-jelekkan kelompok tertentu, ya atau yang disebut dengan guru sekumpul, ya tidak. Ya. Video ini murni merupakan tanggapan atau reaksi ya dari sebuah video yang viral, yang dikatakan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menyebutkan dirinya itu sebagai guru sekumpul. Di mana video tersebut, ya kalau kita mendengar, itu menyangkut tentang sebuah ya kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan saya sebagai seorang muslim ya mewakili ya ada begitu banyak jutaan, ya puluhan juta bahkan ratusan juta kaum muslimin khususnya di Indonesia yang merasa tidak terima teman-teman. Ya bagaimana tidak? Ya di video tersebut ya guru sekumpul ini mengatakan bahwa ya dia pernah datang ya berkunjung ke makam Rasulullah SAW ya di Madinah di Masjid Nabawi. Katanya ya datang melewati pada saat melewati Raudah masuk ya katanya makam Rasulullah itu bergetar seperti ini teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena melihat dirinya, ya guru sekumpul ini. Atau bisa kita katakan dengan Abah Zaini ini. Ya, tidak sampai di situ teman-teman. Ya, dongengnya luar biasa. Ya, orang ini juga mengatakan bahwa Rasulullah itu keluar, ya bangkit dari kuburnya, kemudian mencium lutut dari guru sekumpul ini. Ya, subhanallah. Ya tentu ya pernyataan seperti ini ya membuat kita seorang muslim ini tidak terima. Ya, seorang muslim yang masih masih sehat keimanannya, yang masih ya berpikirnya itu masih normal, ya tentu ia akan tersinggung ketika mendengar pernyataan atau sebuah narasi yang seperti ini. Dan mungkin baiknya sebelum kita ya menanggapi lebih jauh, mungkin baiknya terlebih dahulu kita mendengar video pernyataan dari orang yang mereka sebut ini, ya orang-orang menyebut ini sebagai guru sekumpul. Ya, dan berikut videonya teman-teman. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama tuh, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah kita masuk. Ya, artinya ya guru sekumpul ini masuk. Itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah. Begitu kita sampai katanya ke kuburan Rasulullah. Rasulullah begini. Bergetar teman-teman ya. Lihat Zaini datang begini. Lihat Zaini datang katanya langsung seperti ini kuburannya Rasulullah. Kuburnya bergerak. Keluar. Kita cium, kita peluk. Dicium. Tuh, bayangin teman-teman. Ya, seseorang yang bernama Zaini itu yang disebut dengan Abah Guru Sekumpul datang ke makam Rasulullah SAW. Ya, katanya juga sampai bergetar makam Rasulullah hanya karena melihat sosok yang disebut Abah Zaini ini. Kemudian keluar Rasulullah dari kuburnya, ya, mencium. Ya, apakah ini bukan suatu kedustaan yang sangat luar biasa? Ya, dan penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan ini teman-teman ada lagi satu video yang sangat lebih jelas untuk bisa kita dengarkan. Ya, coba dengarkan video berikut ini. Cocok aja pas ziarah ke Madinah. Guru sekumpul. Jesiden, aku Jesiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah sangat jelas teman-teman ya. Maka dicium lututnya ya oleh Rasulullah SAW katanya. Ya, siapa ini Kiai Haji Zufaruddin ya kalau kita baca dari caption di video ini. Maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Coba teman-teman ya, apakah pernyataan seperti ini bukan bentuk kurang ajar? Sekarang begini teman-teman ya, kita bermain logika saja ya. Kita menganalogikan saja. Sekarang saya balik misalkan ya, ya seandainya ada seseorang yang mengatakan ya bahwa ya misal si fulan mengatakan, lebih tepatnya saya mengalami kejadian spiritual di mana saya ini didatangi oleh Abah Guru Sekumpul, Abah Zaini. Ya kemudian Abah Zaini itu bangkit dari kuburnya mencium lutut saya. Ya kira-kira bagaimana ya pernyataan seperti ini didengar oleh para muhibbinnya Abah Guru Sekumpul ini. Ya, buat kalian para pecinta Abah Guru Sekumpul.
Ya, apakah kalian marah? Pasti kalian akan marah. Pasti kalian akan tersinggung. Iya kan? Ya, atau minimal bagi orang yang masih sehat ya, minimal dia akan mengatakan mana dalilnya. Ya, mana dasarnya Anda mengatakan seperti itu? Ya. Atau minimal di situ. Nah, sekarang coba ya, yang dikatain Aba Guru Sekumpul ini ya bukan orang biasa. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, dikatain seperti itu, katanya bangkit dari kubur lalu mencium lutut dari Guru Sekumpul. Subhanallah, apa ini bukan suatu bentuk kurang ajar namanya? Ya, ini bentuk suatu kurang ajar, dan saya sebagai seorang muslim merasa tersinggung, teman-teman. Ya, amat sangat tersinggung ketika Nabi saya dikatain seperti itu. Ketika Nabi saya diceritain dusta seperti itu tanpa ada dalil yang jelas. Coba, ya, Anda siapa sampai bisa mendapatkan keutamaan ya dicium lututnya oleh Rasulullah SAW? Anda siapa? Ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, seorang manusia termulia, bahkan manusia kedua masuk surga setelah Rasulullah. Ya, itu tidak pernah mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Umar bin Khattab pun juga. Nah, sekarang ada orang yang hidup ya, lahir di akhir zaman ini. Ya, kemudian mendapatkan atau mengaku ya mengalami kejadian spiritual seperti itu. Katanya begitu saya datang ya maka Rasulullah bergetar. Bahkan keluar dari kuburnya Rasulullah bangkit ya untuk sekedar mencium lututnya, katanya. Ya, Abu Guru Sekumpul ini. Ya, subhanallah, ini adalah bentuk khurafat. Ini adalah bentuk ya kebohongan, teman-teman, dan jangan kita mempercayainya. Ya, jaga akidah kita. Ya, jaga betul-betul akidah kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan seperti ini. Ya, ini bentuk pendangkalan akidah. Ya, ini sudah melenceng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang kita sebut dengan aswaja. Ya, jadi kembali atas apa yang dikatakan tadi ya, bahwa Rasulullah keluar ya mencium lutut, itu adalah merupakan sebuah ya kurang ajar bagi saya, teman-teman, ya, bentuk kekurang ajaran ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba teman-teman ya. Seandainya kalau ada orang ya, orang tua Anda yang sudah meninggal, teman-teman. Ya, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa orang tuamu, saya bertemu kemarin, orang tuamu itu bangkit dari kubur lalu mencium lutut saya. Kira-kira apakah Anda tidak marah? Apakah Anda tidak tersinggung? Ya, pasti Anda akan marah, teman-teman. Ya, itu sekelas manusia biasa loh, ya, orang tua kita yang tidak maksum. Ya, apatah lagi nih Rasulullah SAW yang beliau ini bisa ya bismillah bisa memberikan syafaat kepada kita, yang bisa ya mengeluarkan kita ya kalau misalkan ada di antara kita ini masuk ke dalam neraka atas izin Allah tentunya. Ya, Rasulullah SAW menjadi tameng kita. Yaitu sampai diucapin dikatain-katain seperti itu. Ya, bangkit katanya lalu mencium lutut dari Abu Guru Sekumpul. Ya, subhanallah. Ya, saya tidak ada urusan ya dengan yang secara umumnya. Ya, mungkin di luar sana atau selain daripada Abu Guru Sekumpul, mungkin masih ada orang yang memang baik. Ya, tetapi ya saya tidak membicarakan hal itu dan saya tidak membahas hal itu. Yang saya fokuskan adalah pernyataan ini. Ya, bahwa saya sebagai seorang muslim, ya, seseorang yang mencintai nabinya, Nabi Muhammad SAW, saya tidak terima kalau Rasul saya sampai dikata-katain seperti itu. Ya, bangkit dari kubur kemudian mencium lutut Abu Guru Sekumpul. Siapa? Ya, siapa Anda sampai bisa mendapatkan keutamaan seperti itu? Lalu ketika ada orang misalkan, teman-teman, yang mengkritiki hal ini, ya, mengoreksi hal ini, ya, maka kita akan ya dikatain ya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada itu videonya lagi-lagi, teman-teman. Dari mereka-mereka ini yang disebut sebagai Guru Sekumpul. Ya. Di mana video ini dengan mudahnya orang ini mengatakan ya memiliki surga sendiri katanya. Bahkan bisa memasukkan manusia itu ya yang sebelumnya dari neraka bisa masukkan ke dalam surga, atau bisa menentukan ya akhir daripada kehidupan seorang manusia itu berada di neraka. Coba, apakah ini bukan suatu ya, gedabrus yang luar biasa? Ini gedabrusnya mengalahkan ini ya, sudah mengalahkan ya oknum-oknum Habib yang suka cerita halu itu, teman-teman. Yang suka cerita salah satunya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ya, ini sama kurang lebih. Ya, oknum dari Guru Sekumpul yang berbicara seperti ini. Ya. Coba kita simak videonya, teman-teman. Bagaimana orang ini dengan pedenya ngaku memiliki surga dan bisa memasukkan manusia itu ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Aku punya sebuah pandangan dan keyakinan bahwa orang yang memusuhi beliau. Maksudnya beliau di sini adalah Guru Sekumpul, teman-teman ya. Artinya orang-orang yang memusuhi
atau yang tidak menyukailah guru sekumpul. Yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, di kalimat tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu Itu beliau artinya guru sekumpul mampu mengangkat orang itu dari neraka untuk ke dalam surga. Jadi menurut muridnya dari Abah guru sekumpul ini teman-teman ya, Abah guru sekumpul itu bisa memasukkan manusia itu ke dalam surga dan bisa memasukkan juga manusia itu ke dalam neraka. Ya, mengalah-ngalahkan ini ya, mengalah-ngalahkan hak prerogatifnya Allah. Ya, padahal sudah jelas teman-teman. Ya, surga neraka itu merupakan hak mutlak ya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu ya bisa memasukkan manusia itu ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Ya, tidak selainnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun yaitu bisa memberikan syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin itu. Aku yakin itu. Karena setidak-tidaknya itulah akhlak yang beliau miliki. Orang yang memusuhi, menyakiti, bahkan memacam-macam, aku yakin. Ya, aku yakin. Mereka akan ternganga, tercengang. Di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Subhanallah. Ya, beliau urus. Artinya di sini guru sekumpul ya. Abah guru sekumpul mengurus ya nanti di akhirat. Ya. Guru sekumpul ya dianggap bisa mengurus manusia nanti kelak di akhirat. Subhanallah. Padahal kita tahu teman-teman, ya, kelak di akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kita pertolongan, yang mampu mengurusi kita, yang mampu menaungi kita dan lain sebagainya. Ya. Ini sudah luar biasa tingkat ya khurafatnya. Kalau dapat dari seseorang yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Artinya bersanad juga ya. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Subhanallah. Bahwa Abah katanya punya surga sendiri. Mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Abah mampu katanya. Abah mampu dan bisa memasukkan siapapun yang Abah atau guru sekumpul inginkan untuk masuk ke dalam surga. Wah, parah sih ini ya. Ya, sudah sangat jelas teman-teman. Ya, dari video-video beberapa video yang kita saksikan tadi. Ya, begitu luar biasanya khurafat yang mereka sebarkan ini, oknum-oknum ini. Ya, subhanallah. Sudah ngalahin Tuhan, teman-teman. Ya. Ini sedikit lagi nih, ya enggak tanggung-tanggung dikit lagi kalau kami juga ini bisa-bisa ngaku sebagai Tuhan nih. Ya, sebenarnya tanpa dia mengaku berkata secara jelas bahwa saya Tuhan, sebenarnya ini sudah bentuk ya penistaan kalau kami duga. Ngeklaim punya surga sendiri ya kemudian bisa memasukkan ya mengklaim bisa memasukkan orang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka katanya ya subhanallah. Jadi lagi-lagi teman-teman ya untuk orang-orang yang semacam seperti ini ya jangan didengerin ya. Kita hendaknya di akhir zaman ini seharusnya menjadi seorang muslim yang cerdas ya. Ketika ada hal yang kalau kita mendengar oh ini masalah agama nih, hendaknya yang pertama kali kita pertanyakan adalah mana dalilnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan kita ini bersikap taklid buta. Ya, jangan kita ini menitik beratkan terhadap siapa yang mengucapkan. Ya, tetapi kita titik beratkan apa yang dia ucapkan. Ya, ada dasarnya enggak? Ya, ada dalilnya enggak? Dan konsep kita dalam agama Islam ya, itu mengacu kepada ya dua perkara itu tadi. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ya, kalau tidak ada dalil dari keduanya, kemudian dikuatkan oleh para ulama salafus soleh, ya maka kita ya, jangan dengarkan, ya, jangan kita dengarkan. Ya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang ya, pendapat kalian tentang guru sekumpul ini? Ya, dan coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah, lalu kita diskusi ringan ya. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.